Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Ya, mari kita rayakan perbedaan bersama Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, pada malam hari ini saya akan dibantu oleh moderator kita, seorang pemuda. Nah, ini nanti narasumbernya juga pemuda ini ganteng-ganteng nih ya Bapak Ibu ya, dari agama Katolik, dari pemuda Katolik. Di sini telah hadir Mas Immanuel Erlangga yang akan membantu saya nanti untuk memandu jalannya diskusi dan jagoan kita pada malam hari ini. Dan telah hadir juga narasumber kita. Ini sudah beberapa kali joinnya. Sepertinya 2 kali ya Mas Albert ya. Ya, dengan Mas Albert Kurniawan yang nanti lebih detailnya akan diperkenalkan oleh moderator kita. Dan tema kali ini adalah pemuda melihat Indonesia. Di sini kita akan nanti mendengarkan narasumber bagaimana sih para pemuda Indonesia ini melihat negara kita tercinta ini, Indonesia. Baik, saya panggil Mas Immanuel Erlangga. Baik, terima kasih. Silakan kepada Mas Angga untuk memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Wulan atas waktunya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Selamat malam senior Pak Sadarum, Pak Jusi. Jadi sebelumnya saya mewakili pemuda Katolik bersama Mas Albert juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi untuk teman-teman yang beragama Hindu serta selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi pada malam hari ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Mas Albert Kurniawan. Mungkin saya akan menceritakan sedikit ya siapa sih Mas Albert Kurniawan ini. Jadi kebetulan Mas Albert Kurniawan ini barusan menyelesaikan pendidikannya di ITS atau Institut Teknologi 10 November di Surabaya dengan gelar sarjana terapan teknik instrumentasi. Dan juga Mas Albert ini merupakan salah satu istilahnya adalah aktivis muda lah di kota Surabaya yang dulu pernah turut memperjuangkan suara-suara pelajar di kota Surabaya untuk bisa mendapatkan pendidikan haknya untuk belajar yang sekarang mungkin dilanjutkan oleh teman-teman Aliansi Pelajar Surabaya. Dan juga pada saat ini Mas Albert ini menjadi ketua organisasi masyarakat pemuda Katolik. Nah, pada malam hari ini judul yang akan kita diskusikan adalah Pemuda Melihat Indonesia. Nah, menurut saya judul ini sangatlah tepatlah untuk kondisi Indonesia saat ini. Karena kalau kita melihat demografi di Indonesia, kaum muda ini persentasenya adalah 55% atau lebih bahkan dari jumlah penduduk di Indonesia. Maka dari itu, kaum muda ini menjadi penentu bagi masa depan bangsa Indonesia tentunya. Karena menurut Bung Karno, satu pemuda aja bisa menggoncang dunia, apalagi separuh populasi di Indonesia. Nah, bahkan nggak cuma menentukan masa depan Indonesia,
Mungkin dunia nantinya juga bisa ditentukan dari bagaimana kaum-kaum muda ini melihat bangsa dan negaranya. Oke, tanpa panjang lebar lagi ya, langsung kita sapa Mas Albert. Halo Mas Albert. Ya, selamat malam Mas Angga dan senior-senior semuanya. Selamat malam Mas Albert. Nah, mungkin saya penasaran nih sama judul Pemuda Melihat Indonesia ini. Mas Albert kan juga pemuda. Menurut Mas Albert, pemuda-pemuda ini seperti apa sih pemuda-pemuda di Indonesia ini? Oke, Bisa terima dibantu. kasih Mas Angga. Dan juga sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Serta tak lupa juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi pada teman-teman yang beragama Hindu, dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman Muslim. Dan terakhir, salam semua saudara. Nah, berbicara tentang pemuda ini kan luas, Mas Angga dan juga senior-senior semuanya. Tapi yang perlu dipahami bahwa pemuda itu bukanlah cuman sekedar tentang umur, tapi tentang semangatnya. Percuma kalau semisal pemuda secara jumlah, secara kuantitas kita banyak, tapi secara kualitas dan juga secara semangat kita itu melempem. Masa pemuda-pemuda itu nanti kalah sama Pak Sadarum. Pak Sadarum ini sampai sekarang masih mendampingi kami dengan semangat-semangat Pak Sadarum yang luar biasa. Terus, jadi kalau semisal berbicara pemuda melihat Indonesia, bagi saya adalah bagaimana pemuda ini melihat Indonesia bukan cuma sebatas melihat tentang jumlah, tentang luas wilayah, tentang negara keberapa atau negara terbesar berapa, tapi melihat Indonesia ini harus secara keseluruhan dan secara umum, secara total, bahwa Indonesia ini juga merupakan negara yang memiliki banyak sekali ragam perbedaan. Saya senang tadi bahwa di awal kita selalu buka dengan sebuah lagu-lagu dari IMP, karena di situ kita bisa melihat bahwa sebaliknya perbedaan itulah yang harusnya kita rayakan. Bukan kita malah jadikan sebagai sebuah alasan untuk berperang, alasan untuk saling membenci, tapi sebagai sebuah alasan untuk kita bisa saling mencintai. Bahwa perbedaan-perbedaan yang ada ini justru harus menjadi kebanggaan dan menjadi sebuah sarana untuk kita bersatu. Kayak gitu. Itu Mas Angga. Kurang lebih. Oke, jadi pemuda itu bukan cuma sebatas angka ya Mas, umur atau Bukan cuma sebatas angka. spiritnya, semangatnya, semangat Spirit, pemuda. yang paling penting itu spiritnya. Jadi bagi saya berbicara tentang pemuda, berbicara tentang melihat Indonesia ke depan itu bahwa pemuda itu harus punya spirit untuk selanjutnya apa yang bisa aku lakukan untuk Indonesia, apa yang selanjutnya bisa kita perbuat untuk Indonesia ini. Karena melihat bahwa di zaman perjuangan kemarin, di zaman-zaman perjuangan di tahun 1945 itu semua didominasi oleh teman-teman muda, teman-teman dengan semangat-semangat muda yang mau, ya apa caranya negaraku kudu merdeka, ya apa caranya negaraku kudu bebas dari penjajahan, kayak gitu. Nah, berbicara juga tentang pemuda, maka tahun 98 yang waktu itu menjatuhkan era Orde Baru hingga mencapai reformasi itu juga dimulai dari pemuda. Di mana-mana pemuda harus dapat menjadi roda penggerak dalam perubahan positif bagi bangsa ini ke depan. Seperti itu. Oke. Nah, menurut Mas Albert nih, pemuda kan sebagai roda penggerak atau agent of change itu tadi kan. Jadi menurut Mas Albert itu, Mas Albert ini kan juga seorang pemuda. Gimana sih Mas Albert melihat Indonesia itu sendiri dari sudut Mas Albert? Oke. Kalau berbicara bagaimana saya melihat Indonesia, saya ini ingin kembali saya ingin membuka dengan membacakan sebuah puisi punyanya Bung Karno, tentang aku melihat Indonesia. Di dalamnya itu bahwa bercerita bahwa saat aku melihat Pantai Ngeliep, saat aku melihat gunung-gunung yang ada, itu aku melihat Indonesia. Saat aku mendengarkan lagu-lagu dari Jawa, saat aku mendengarkan lagu-lagu dari Maluku, dari Nusa Tenggara, itu aku mendengarkan Indonesia. Saat aku bernafas, aku menghirup nafas ini, itu aku menghirup Indonesia. Artinya Indonesia adalah sebuah satu kesatuan yang utuh. Kita nggak melihat Indonesia sebagai sebuah state aja, sebagai sebuah negara, tapi melihat Indonesia sebagai sebuah kesatuan di mana ada teman-teman kita dari
Nusa Tenggara, ada teman-teman kita dari Papua, ada teman-teman kita dari Aceh, yang itu semua adalah Indonesia. Dan saat kita mendengarkan suara lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu daerah, itu juga kita mendengar Indonesia. Maka aku mau menyampaikan bahwa melihat Indonesia itu tidak hanya sebatas melihat tentang bangsa, tapi juga melihat tentang banyaknya perbedaan yang ada, yang justru harus kita rayakan dan harus kita cintai perbedaan. Begitu, Mas Angga. Oke, berarti dari berbagai keragaman itulah yang menggambarkan Indonesia, bahwa bukan cuma satu unsur aja. Indonesia itu terdiri dari banyak unsur yang Ya, menjadi satu bangsa yang besar. ya, Nah, benar. dari tema yang Mas Albert angkat, pemuda melihat Indonesia ini, kira-kira teman-teman muda ini harus gimana sih, Mas? Atau pada saat ini nih, kondisi teman-teman muda ini melihat Indonesia itu seperti apa? Selain Mas Albert, kalau sepanjang Mas Albert sudah berkegiatan di kota Surabaya atau di kota-kota lain, gimana sih kaum muda ini memandang Indonesia? Kan banyak tipenya. Oke, jadi berbicara tentang melihat Indonesia dan pemuda saat ini ya, saya sedikit saya ada optimisme khusus karena melihat bahwa masalah-masalah kayak kemarin ada COVID yang benar-benar ngeri bagi kita, itu ternyata pemuda-pemuda ini juga nggak diam. Pemuda-pemuda ini akhirnya asalkan teman-teman muda itu diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk mencoba, teman-teman muda pasti akan melaksanakan itu. Dan aku melihat bahwa semangat mencintai Indonesia, semangat melihat Indonesia sebagai sebuah keutuhan ini ada dan hidup. Tapi juga nggak kalau melihat secara umum juga ada teman-teman yang pada dasarnya melihat Indonesia ya udahlah, ngapain sih kayak gini. Ada juga yang sakit hati tentang Indonesia, melihat bahwa kesatuan dan persatuan ini seringkali digadaikan demi kepentingan-kepentingan seseorang atau sebuah organisasi atau sebuah kepentingan-kepentingan tertentu seperti itu. Tapi saya melihat bahwa ada optimisme terkait teman-teman muda, ada semangat teman-teman muda ini untuk oh iya ya, aku ini hidup di Indonesia yang mana beragam. Aku melihat Indonesia ini yang sangat banyak suku bangsa, agama-agama, aliran kepercayaan itu sangat banyak. Dan dari situ kayaknya lebih baik kalau misal aku melihat Indonesia ini sebagai kacamata juga manusia melihat manusianya seperti itu. Nah, jadi kan dari Mas Albert itu berkata kalau kaum muda itu pada saat ini, Mas Albert optimis bahwa kaum muda ini masih punya semangat-semangat membangun Indonesia. Mungkin ada beberapa yang istilahnya ya Indonesia ya gini-gini aja. Ada beberapa yang sakit hati, tapi masih ada yang punya semangat dan mungkin lebih banyak yang punya semangat untuk membangun Indonesia. Asal diberikan ruang. Nah, kira-kira itu ruang-ruang seperti apa sih yang bisa mendorong teman-teman muda di Indonesia untuk membangun bangsa Indonesia itu tadi, Mas Amir? Untuk ruang-ruang banyak sekali. Kayak teman-teman saat ini saya sudah melihat bahwa ada dalam bidang ekonomi, UMKM yang mulai dirintis oleh teman-teman muda, yang mana juga terkadang saya itu juga melihat bahwa teman-teman muda ini, wah aku ada kesempatan, aku manfaatkan. Itu banyak di bidang manapun, itu harus dibuka ruang-ruang itu. Dan juga pelatihan-pelatihan. Dan teman-teman saat ini kan kecenderungannya adalah pengen instan. Kayak gitu. Nah, proses-proses yang ada ini itu juga mendorong proses-proses globalisasi yang ada ini dan juga arus TikTok, arus Instagram dan sebagainya itu membuat teman-teman muda, wah aku kudu nang sukses, aku harus nang bisa mandiri. Nah, ruang-ruang yang perlu dibuka adalah kesempatan-kesempatan pemuda untuk bisa tampil di depan publik. Seperti saat ini saya sangat bersyukur pada saudara-saudara di IMP Indonesia Merayakan Perbedaan bahwa memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk mengungkapkan sebenarnya apa sih keluh kesahnya dan gimana sih sebenarnya kita itu bisa diberikan ruang-ruang untuk bisa berdiskusi, berdialog seperti itu. Nah, ruang-ruang seperti ini, lalu ruang-ruang bahwa kebijakan-kebijakan di mana teman-teman muda juga diwajibkan untuk mengkritisi. Karena ke depan ini nanti
yang melanjutkan kepemimpinan bangsa ini, yang melanjutkan tonggak estafet bangsa ini itu ya teman-teman muda saat ini. Seperti itu. Jadi saya berharap dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang juga yang berharap bahwa teman muda, orang-orang muda ini lebih banyak diberikan ruang untuk berdiskusi, untuk berdialog, untuk sowan-sowan sama teman, sama senior-senior yang ada, sehingga kedepannya nanti kita eh, nggak cuman melanjutkan aja, tapi tetap bisa memegang spirit kebudayaannya, bisa memegang spirit-spirit persatuan kesatuan yang selama ini dirawat oleh Bapak Ibu sekalian, gitu. Seperti itu sih, Mas. Nah, eh, menarik bagi saya untuk kawan-kawan muda ini melihat Indonesia dari keberagaman itu tadi. Kira-kira Mas Albert, apa yang bisa dari kaum-kaum muda ini lakukan atau harus dilakukan untuk menjaga semangat, untuk menjaga melihat Indonesia ini menjadi suatu bangsa, satu kesatuan, dan juga bisa membangun bangsa ini. Oke. Saat ini bisa dibilang bahwa eh, pemuda ini sudah bisa melihat tentang Indonesia ini secara general. Tapi juga ada beberapa tugas bersama yang mana pemuda-pemuda ini semakin ke sini arusnya semakin menjadi lebih pragmatis dan lebih individualistis. Nah, perbedaan-perbedaan yang muncul dan lain sebagainya itu seringkali tidak dihiraukan atau seringkali malah menjadi lapos ya, ngapain sih aku harus ngurusi ini, ngapain sih aku harus ngurusi ini, padahal itu kayak berbahaya kalau misal pemuda itu nggak peduli bahwa forum-forum Indonesia merayakan perbedaan, forum-forum uh, forum-forum lintas agama itu sebenarnya harus mulai diinisiasi oleh teman-teman muda. Sehingga selain diinisiasi oleh teman-teman muda, itu juga mengajak orang-orang yang lain, teman-teman muda yang lain dengan bimbingan para senior-senior yang ada. Sehingga spiritnya, sehingga kebudayaannya, nilai-nilainya itu tetap terjaga. Nah, yang paling penting adalah melihat bahwa Indonesia ini ke depan harus bertahan dan harus tetap ada. Sehingga kita bersama, kita semua memiliki spirit yang sama, akhirnya kita punya pandangan bahwa, oh iya ya, ternyata aku harus terus mempertahankan Indonesia ini, mencintai Indonesia juga. Karena yang paling susah dari melihat Indonesia selanjutnya adalah mencintai Indonesia. Dengan segala macam adat dan kebudayaan, dengan segala macam perbedaan, dengan segala macam hal-hal yang ada di dalam Indonesia, kita juga harus mampu menerima dan juga selanjutnya mengembangkan apa sih yang perlu dikembangkan di Indonesia. Kurang lebihnya kayak gitu kalau misal dari saya bahwa melihat Indonesia itu tidak hanya sebatas tentang melihat jumlah, melihat kuantitas, melihat luas wilayah, tapi melihat Indonesia adalah kepribadian dirinya, kebudayaan Indonesia, melihat Indonesia dari, kalau Bung Karno kan mengambil Pancasila itu bercerita sedikit tentang Bung Karno, bahwa Bung Karno dalam perenungannya itu melihat bahwa Pancasila itu diambil dari dalam dasar bumi Indonesia, nilai-nilainya dari spiritnya bangsa Indonesia. Maka kita juga harus teman-teman muda juga harus kembali melihat ke dalam, melihat sejarah bahwa Indonesia itu dasarnya seperti ini, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai persaudaraan itu yang harus utama. Nah, semakin ke sini arus globalisasi yang masuk itu akhirnya membuat teman-teman muda itu mulai terpengaruh dan menjadikan dirinya itu sebagai, ya udahlah aku tak sendiri aja, ngapain sih gitu. Nah, permasalahan-permasalahan ini itu yang seringkali kita abaikan, kita lupakan. Pelajaran-pelajaran PPKN di kelas, pelajaran-pelajaran kebangsaan, kewarganegaraan di sekolah, itu seringkali cuma menjadi sebuah pelajaran-pelajaran formalitas. Belajar tentang ini, maka juga harus ada perbedaan, harus ada sebuah perubahan dari sistem belajar juga. Yang mana bahwa mengajarkan teman-teman muda untuk melihat Indonesia itu harus secara by praktek. Jadi semisal kayak
teman-teman pelajar itu diajak untuk melakukan safari rumah ibadah, diajak untuk melakukan safari lintas budaya seperti itu. Sehingga teman-teman muda dan juga anak-anak pelajar itu bisa mulai mencintai Indonesia dan melihat Indonesia secara utuh. Dan itu nanti dampaknya akan ke depan bahwa Indonesia itu akhirnya bisa tetap ada dan bisa dicintai oleh generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu, Mas Angga. Menarik bahwa melihat Indonesia itu harus diajarkan dengan praktek. Ya Mas Albert ya. Ya, benar. Karena kita saling berdiskusi satu sama lain, saling bertukar pikiran, saling mengetahui satu sama lain antar perbedaan itu. Bahkan tadi Mas Albert menyampaikan kalau bisa ya ada pertukaran ilmu antar budaya, antar agama, itu yang bisa didatangkan dari diskusi-diskusi dan saling sowan istilahnya, Dan saling yang mengenalkan. paling penting Mas Angga bahwa Indonesia merayakan perbedaan ini sebuah platform positif bagi teman-teman muda. Dan aku berharap malah nanti Mbak Wulan dan juga saudara-saudara semua, Bapak Ibu semua itu berkenan bahwa ini harus disafarikan. Kebiasaan kita berdiskusi bersama teman-teman lintas agama, bersama teman-teman lintas kebudayaan, bersama teman-teman penghayat dan lain sebagainya itu harus disafarikan ke sekolah-sekolah atau minimal ke kampus-kampus sehingga teman-teman itu terbuka bahwa Indonesia ini memang sebesar ini dan seluas ini dan seberagam ini. Nah, sehingga teman-teman nanti kalau misal ada isu-isu terkait intoleransi, isu-isu terkait bahwa sesat dan lain sebagainya, itu bisa kita kita bisa antisipasi dan juga bisa kita lihat, oh ternyata titiknya segini, oh ternyata harus seperti ini kan. Kalau misal IMP ini bisa lebih dari itu, bisa bersafari, bisa kita hadirkan di tempat-tempat masing-masing, itu malah akan menjadi luar biasa seperti itu. Sebuah ide lah istilahnya atau gagasan gimana caranya kita mengimplementasikan tadi untuk merayakan perbedaan masing-masing, mengenal Indonesia lebih dalam istilahnya, lebih baik praktek lah Mas ya. Mungkin bisa diceritain sedikit Mas. Aku tahu dari pemuda Katolik kemarin sempat ada yang namanya safari dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah bersama pemuda Katolik ke gereja. Nah itu kira-kira tanggapannya safari dari antar rumah ibadah itu gimana Mas yang pernah dilakukan pada saat itu? Oke, jadi untuk pemuda Katolik sendiri juga pernah, yaitu tadi cerita sama Mas Angga bahwa kami pernah menerima teman-teman dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah di salah satu paroki gereja di Surabaya di Sakramen Maha Kudus. Ini ada cerita menarik Bapak Ibu semua, bahwa sewaktu itu pandangan pada teman-teman di beberapa teman-teman di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ada yang salah terkait agama Katolik. Nah, pandangan-pandangan yang salah ini ternyata dari lingkungannya, ada yang kita nggak bisa filter mana pandangan-pandangan yang benar, pandangan yang salah waktu itu. Sehingga waktu adanya safari itu, segala macam perbedaan itu bahkan ditanyakan. Segala macam pertanyaan-pertanyaan yang terkait keimanan itu juga ditanyakan. Nah, sehingga mereka tahu, oh ternyata kayak gini ya agama Katolik itu ya. Oh ternyata nilai-nilainya juga ada yang sama ya. Ternyata dari Katolik dan juga dari teman-teman Muslim itu ada nilai-nilai yang bisa dibuat sejalan. Ada nilai-nilai sejalan yang bisa kita jadikan pedoman untuk kita bersatu. Bahwa nilai-nilai keutamaan, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu ternyata juga nggak sejauh itu perbedaannya. Ternyata perbedaan-perbedaan itu cuma berada pada permukaan, yang di dalamnya intisari agama, intisari yang ada, kebudayaan, keagamaan itu intinya sama, terkait kebaikan, terkait bagaimana kita bisa menolong sesama manusia. Istilahnya kalau dalam agama Muslim kan habluminallah dan habluminanas. Kalau Katolik kan salib ke Tuhan secara vertikal dan juga ke manusia secara horizontal. Ternyata nilainya juga hampir sama, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, hal ini akan menjadi menarik jikalau ini bisa diturunkan lagi ke tingkat-tingkat kayak
teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa yang selama ini juga kami perjuangkan untuk bisa berdialog dengan lintas agama. Tapi forum ini forum yang sangat menarik sehingga saya rasa eman kalau misal cuma sebatas ini gitu. Betul sih Mas Angga. Baik, terima kasih Mas Albert atas cerita pengalamannya serta materi yang diberikan Mas Albert pada hari ini. Mungkin kami mohon tanggapan dari senior-senior yang ada di sini. Mungkin yang pertama kita mulai dari senior penanggap Katolik senior Pak Sadarum, Pak Brigjen Purnawirawan Polisi Pak Sadarum. Dimohon waktunya untuk menanggapi, Pak. Siap, Baik. Komandan. Siap. 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 Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mas Albert. Ya, bagus penjelasan apa yang disampaikan Mas Albert tadi, yaitu masih di kawasan para pemuda yang sekarang masih dalam pergaulan, ya dalam pergaulan sehari-hari ini lah. Jadi masih belum melihat Indonesia yang luas. Saya sudah pasca, sudah pos ya. Jadi saya sudah umurnya sudah 2 kali lipatnya Mas Albert barangkali. Siap. Ya. Jadi yang saya sampaikan ini nanti menjadi bahan renungan kita. Pemuda melihat Indonesia. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia yang akan datang? Pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah masa depan bangsa. Jadi mau diapain Indonesia yang kita lihat ini? Kalau kita mengeja Indonesia adalah negara kepulauan. 17.508 pulau. Ya, saya pernah ngitung itu. Ya, peta ya. Kalau enggak percaya silakan hitung sendirilah gitu. Siap, saya percaya Pak Sadarum. Ya. Saya percaya kok. Ya. Nah, dan saya pernah mengalami dari Sabang sampai Merauke, ya, Selat Malaka sampai Laut Banda, Laut Arafuru dan sebagainya. Semua laut dan selat pernah saya arungi. Karena saya tugas pertama sampai 20 tahun adalah sebagai polisi perairan. Indonesian Marine Police. Saya melihat di situ betapa kayanya Indonesia. Laut yang sebegitu luas dan begitu dalam. Kalau kita melihat di Laut Banda, Laut Arafuru, lautnya bukan biru, tapi hitam. Karena saking dalamnya. Dan ikannya yang mencari ternyata bukan orang Indonesia. Ternyata adalah negara kapal-kapal ikan asing. Nah, itu waktu itu tugas saya adalah menangkap kapal ikan asing itu. Itu baru lautnya ya. Lautnya isinya adalah ikan. Nah, kemudian kita lihat di semua pulau kita rata-rata kita punya gunung berapi. Dan kita tahu bahwa di semua pulau kita adalah memiliki barang-barang mineral, tambang, dan sebagainya. Saya kebetulan ingat tadi malam, saya mendengarkan wawancara Ibu Koni. Ternyata ada kawan-kawan kita, ya seumuran Mas Albert barangkali itu ya, yang sudah S1, S2, S3 di luar negeri, di Eropa, di semua negara Eropa itu ada kawan-kawan kita yang luar biasa. Termasuk yang terakhir adalah di Turki. Dia sedang meneliti bagaimana perjuangannya Nyai Kalinyamat. Nah, kemudian dia juga sedang meneliti Aceh. Di Aceh ternyata punya armada kelautan yang luar biasa, itu sedang diteliti. Karena waktu itu mahasiswi ini dia mengikuti arahan dari Presiden Jokowi, yaitu adanya
meningkatkan dunia maritim, kita ada tol maritim segala, dia sudah masuk ke penelitian itu. Ternyata kita akan mengembangkan sana laut. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah pemuda yang sering dibicarakan di wacana-wacana kampus, itu ada tahun yang menjadi batasan, yaitu tahun 2045. Nah, 2045 itu ternyata tahun yang diambil oleh negara-negara barat, sedangkan Rusia dan kelompoknya mengambil tahunnya bukan 2045 tapi 2040, maju 5 tahun. Sehingga Indonesia diharapkan dengan melihat perbandingan itu, kita mengikuti polanya Rusia yang 2040. Pada tahun 2040, Indonesia mau jadi apa? Indonesia mau jadi apa? Ternyata beberapa negara-negara kecil sudah mengadakan penelitian di Kutub Selatan. Di sana sudah punya semacam posko untuk penelitian laut, penelitian segala macam, dari termasuk iklim dan sebagainya, udara, kemudian daratan. Nah, di sanalah nanti gitu. Jadi kita sudah bukan masalah daratan yang kita huni sekarang ini, kita sudah kemana-mana. Nah, termasuk luar angkasa. Sampai sejauh mana kaum muda sekarang itu berpikir soal angkasa. Ya, kita jangan ribut soal-soal yang remeh-temeh, yang kaleng-kaleng, sedangkan orang lain, tetangga kita, sudah memikirkan bagaimana di ruang angkasa kita bisa pesiar ke sana, bisa piknik ke sana, ya, bisa traveling ke sana. Ternyata sampai sejauh mana kemampuan kita. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Marilah kita melihat Indonesia dalam segi bagaimana mengelola Indonesia ini. Apakah kita jadi penonton, apakah kita juga jadi pengelola, apakah kita ikut memiliki dan ikut mengelola semuanya, baik itu darat, laut maupun udara. Ya, dalam aspek pertahanan pun, dari aspek pertahanan, kita harus mempertahankan negara kita jangan sampai menjadi daerah pertempuran. Jadi musuh sebelum masuk Indonesia harus dibatalkan, harus dihancurkan. Kalau tidak mau batal, kita hancurkan di luar Indonesia. Karena di Indonesia sibuk-sibuknya kita menggali bumi dengan kekayaannya, maka kita tidak bisa, jangan sampai rakyat kita menjadi korban perang di daerahnya sendiri. Itu bagaimana pertahanan udara dan pertahanan lautnya. Kapan kita punya kapal sampai ke laut, ke Kutub Selatan? Kapan kita punya pesawat sampai ke Kutub Selatan? Itu yang perlu dipikirkan kita. Dan apa peran saya sebagai pemuda sekarang ini? Ya, kita harus fokus. Apa panggilan saya dalam menghadapi cita-cita saya ini? Kalau saya punya cita-cita ini sudah kepegang, fokus, harus sampai sukses. Jangan sepele, jangan gampang-gampangan. Kalau sekarang kita mau menganggap sepele, masa depan itu akan ketinggalan zaman. Kita harus belajar yang fokus, serius, ya, dan ya berbagai macam cara kita perbanyak teman. Ya, perbanyak teman, satu musuh kebanyakan 1.000, satu kawan kurang, 1.000 kawan kurang, satu musuh kebanyakan. Itu harus kita kembangkan supaya kita semua hidup damai meskipun banyak perbedaan. Saya kira itu dari saya, semoga bisa dipahami Mas Albert. Ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Sadarum. Terima kasih Pak Sadarum. Pesannya kami tangkap.
bagaimana anak muda ini bisa memikirkan masa depan bangsa. Cuman di ranah-ranah itu saja, cuman harus serius sampai bisa sukses. Ya. Baik, kita lanjut ke penanggap selanjutnya dari penanggap agama Buddha, Bapak Upasaka Teti Tahir. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam kebajikan. Nah, terima kasih kesempatannya Pak Immanuel dan saya menanggapi dari Pak Albert. Luar biasa ya Pak Albert. Memang yang muda ini harus berkarya ya. Muda berkarya, tua kaya raya, begitu ya. Amin, 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 amin. Mati masuk surga selanjutnya. Ya. Nah, baik saya akan melihat segi dari agama Buddha. Saya menanggapi dua hal. Yang pertama itu bagaimana ke depannya Indonesia itu ya tentu pemimpinnya yang pertama. Yang kedua ya kembali kepada diri kita. Nah, pesan dari guru Buddha saya, pemimpin itu harus punya 10 kewajiban atau 10 ciri, kemurahan hati, moralitas yang baik, rela berkorban, tulus hati, ramah, kesederhanaan, bebas dari kebencian, anti kekerasan, dan sabar, dan tidak boleh bertentangan dengan kebenaran. Artinya, bagaimana ke depannya bangsa kita itu tentu bergantung kepada pemimpin kita. Nah, bagaimana anak-anak muda saat ini ya harus menyesuaikan ya dengan artinya dengan menyesuaikan dengan kebijakan atau pemimpin-pemimpin kita ke depannya. Karena apapun yang terjadi dalam negeri ini pasti akan dipengaruhi dari kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah kita atau pemimpin kita bijak, tentu kita akan lebih baik. Nah, kalau tentu setelah pemimpin kita kurang bijak atau tidak ini tidak tidak terlalu baik ya, tidak terlalu bijak, maka tentunya akan berpengaruh kepada kita kaum-kaum muda ini. Saya mungkin setara dengan Pak Immanuel, Pak Albert juga usia kita mungkin kurang lebih sama. Benar. Artinya dari kita, yang kedua ya kita melihat dari diri kita sendiri. Artinya anak-anak muda haruslah mulai berkarya, apapun itu mulai saja. Karena kalau kita tidak mulai, ya tidak ada hasil. Mulai aja belum tentu ada hasil, apalagi nggak mulai gitu. Nah, jadi kita harus mulai gitu. Nah, banyak tantangan kalau saya melihat salah satu eh, apa ya problema itu mungkin di tantangan anak muda kita itu dua hal. Yang pertama adalah tidaknya inovatif dan yang kedua itu kita sepertinya lack of skill atau kita terlalu lama, kita terlalu lambat dibandingkan dengan eh, negara-negara lain mungkin seperti itu. Artinya ketika anak-anak muda itu tidak inovatif, kita tidak inovatif, maka kita akan berdampak pada diri kita dan lingkungan kita. Dan ini akan berpengaruh karena seperti yang tadi Kak Pak Sadon katakan 2024, 2040, 2045. Nah, itu kan waktu itu masa-masa jayanya Pak Albert, Pak Immanuel itu kan masa-masa jayanya itu. Puncaknya begitu. Nah, jadi saat ini kita harus ini ya, mulai mengumpulkan dan akhirnya nanti ketika di puncak itu maka karya itu akan sangat luar biasa begitu. Nah, artinya di anak-anak muda itu haruslah mulai berkarya dan bapak-bapak yang di sini, senior-senior ini mohon bimbingannya kepada anak-anak muda. Jadi ada regenerasi begitu. Jadi tidak semua dari Pak Sadarum kita belajar dan akhirnya kita yang berkarya. Pak Sadarum itu estafet estafet semangatnya ya, estafet karya-karyanya juga kepada kita kaum-kaum muda ini dan akhirnya Indonesia ini akan ini ya, semakin luar biasa dan akan semakin yang muda-muda ini pasti akan semakin naik dan semakin maju.
Dan mungkin Indonesia nggak akan kalah dimanapun. Dengan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke yang negaranya kepulauan, banyaknya daerah, demografinya juga bonus. Nah, itu salah satu hal yang luar biasa. Artinya Pak Albert, Pak Immanuel, mari di daerah masing-masing juga mulai berkarya, mulai eh, setidaknya kalau kita tidak bisa menjadi matahari, kita menjadi lilin ya, jadi lilin yang bisa menerangi sekitar kita. Kita mulai dari hal-hal kecil gitu. Dan mungkin dari hal-hal kecil itu akan semakin besar, akhirnya lilin itu juga akan menerangi dunia. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Immanuel, terima kasih Pak Albert. Baik, terima Sukses kasih untuk Pak kita Teddy. semuanya ya. Amin. Terima kasih doanya dan harapannya untuk teman-teman muda. Kita melanjutkan tanggapan kita dari tokoh lainnya, dari tokoh agama Islam, Yai Hanan. Kami mohon waktunya Kiai untuk menyampaikan tanggapan. Mungkin mic-nya belum. Nah, Oh sudah. iya, iya. Ini Dinyalakan. sudah bisa masuk ini ya. Sudah. Nah, ya. Sebelumnya saya sampaikan salam semua saudara untuk seluruh yang hadir di acara rutin kita tiap Senin ini. Dan terima kasih untuk moderator Mas Erlangga ya ini ya. Ya, Pak. Mas Erlangga juga narasumbernya tadi sangat bagus, Mas Albert Kurniawan dan beberapa penanggap yang sudah menyampaikan. Pemuda, bicara tentang pemuda, maka kita nggak akan lepas dari sejarah bangsa Indonesia ini. Bahwasanya bangsa kita memang sejak awal dibangun dari semangat kepemudaan. Kita tentu ingat bagaimana Sumpah Pemuda itu pun juga merupakan ciri terbangunnya bangsa kita. Yang ingin satu bahasa, satu bangsa, kan itu semua di mana yang saya rekam secara yang saya tahu, pemimpinnya adalah Cipto Mangunkusumo. Beliau lahir di tahun 1884. Sementara Budi Utomo itu tahun 1909 kalau nggak salah. Jadi beliau memimpin Budi Utomo itu di usia 24 tahun. Usia matang kalau dari sisi kepemudaan. Dan kita tahu juga banyak tokoh-tokoh dari yang persiapan kemerdekaan kita, baik dari ada Yong Java, Yong Maluku atau manapun, itu semuanya kebanyakan ya mereka adalah para pemuda. Bahkan kita tahu juga di BPUPKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan kita pun ada tokoh-tokoh banyak yang usianya 30-an. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini besar tidak hanya lahir dari kalangan tua, tapi juga anak-anak muda yang terdidik dengan baik. Untuk itu, menurut kami yang dibutuhkan pemuda saat ini adalah lebih pada pendidikan, bagaimana mereka menjadi kaum terdidik, dengan pertama kali tentu tidak lupa pendidikan terbaik adalah bagaimana kejernihan hati dan pikirannya terlebih dahulu. Mengingat sekarang informasi begitu bebasnya, begitu cepatnya, sehingga yang lebih urgent untuk pemuda saat ini adalah bagaimana mereka mampu memiliki hati yang jernih, yang murni, pikiran yang lurus, dan semangat. Karena kita tahu pemuda selalu kuresitasnya, rasa penasaran, ingin tahu, ingin mencoba, itu besar. Disinilah resiko kalau mereka tidak bening hati, tidak ada sofaul qolb istilah di Asofa, sebagaimana Buya Asofa membimbing kami selama ini, tentu selalu ingin bagaimana pemuda ini karena cikal bakal yang akan meneruskan perjuangan, nggak ada modal terbaik kecuali kebeningan hatinya itu dan kejernihan hatinya. Lurusnya cara berpikirnya. Itu yang utama. Yang kedua adalah
rasa cinta dan patriotisme terhadap bangsa yang besar ini. Mencintai tanah air dan patriotisme untuk semangat menjaga bahwa NKRI harga mati dan semangat Pancasila ini harus tetap terjaga dengan baik. Pemuda bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya itu ketika menempat pada tempatnya, tidak keluar. Di posisi pemuda ini memang sangat rentan berubah arah dari harapan orang-orang tua yang telah lebih dulu berjasa. Sementara kita adalah warisan dari perjalanan panjang orang-orang tua yang telah berjasa. Ada mutu apa semboyan orang, kalau orang Jawa apa bangsa Indonesia mestinya mikul dhuwur mendem jero istilahnya. Itu sebetulnya tugas dari para pemuda, bagaimana disemangat untuk memajukan bangsa ini tidak lupa selalu menjunjung harkat martabat orang-orang yang telah berjasa, sekaligus memotong sejarah buruk barangkali pernah tertoreh dan dikoreksi oleh para pemuda. Ini istilah dipendem jero itu kita nggak boleh mensangkut pautkan itu atas apa ya istilahnya sisa-sisa dari masa lalu yang kelam. Anak muda harus berani bangkit keluar dari itu. Jadi semangat pemberontakan dari anak-anak muda ini sebetulnya bagaimana tidak diperbudak oleh hal-hal yang buruk. Itu saja. Hal-hal yang mengacaukan dari masa lalu. Tapi lebih terbuka untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada ini dengan cinta dan patriotisme, cita-cita yang luhur yang ditanamkan oleh orang tua kita sebagai warisan budaya bangsa. Itu kalau melihat Indonesia yang kompleks. Indonesia ini heterogen. Mau tidak mau harus banyak pelajaran-pelajaran atau input-input yang masuk pada para pemuda ini yang menunjukkan rasa kesatuan, kebersamaan, dan semangat cita. Sementara itu saja dulu, barangkali ada penanggap lain yang lebih kompeten, yang lebih baik dalam memahami anak muda, nanti saya bisa mengikuti kembali. Begitu dulu. Terima kasih atas Mas Albert dan Mas Emmanuel Erlanda. Saya juga terima kasih, Bapak. Ilmunya luar biasa. Ini perlu banyak belajar ke sana berarti aku. Main-main ini harus ke sana ini. Iya, iya. Harus sowan kita ini Mas Alvin berarti. Ke pondoknya Yai Hanan ini. Baik, terima kasih Yai Hanan atas tanggapannya tadi bahwa kaum muda ini yang penting harus dijaga itu pendidikannya. Terutama pendidikan tentang kejernihan hati, karena kan yang muda-muda ini sukanya coba-coba ben gak keblowok kalau bahasa Jawanya. Baik, mungkin kita lanjut ke penanggap selanjutnya dari penghayat ya. Dari penghayat pada Pak Januri Haryanto. Terima kasih. Selamat malam Pak Januri. Selamat malam. Terima kasih waktu yang diberikan. Salam semua saudara. Salam semua Salam saudara. Merdeka. Merdeka. Iya. Saya sangat bangga melihat pemuda-pemuda saat ini. Saya hanya bisa mengatakan titip pesan saja. Agar supaya negara kita ini tidak diobok-obok ini loh. Kayak lagu di Yosua. Pak, karena pemuda itu adalah penerus dari generasi gaek atau generasi yang sudah tua, kan begitu. Nah, jadi hendaknya ditingkatkan dalam arti kata
bisa membedakan mana ranah ketatanegaraan dan mana ranah kerohanian. Menurut hemat saya, carut marutnya sebuah negara itu karena yang mana urusan kerohanian dicampur dengan politik ketatanegaraan. Karena apa? Karena politik ketatanegaraan itu adalah mengatur semuanya, tidak pilih suku, ras, golongan maupun agama. Jika kerohanian atau agama itu ikut campur, nah, juga menjadi suatu kebanggaan kita. Menjadi suatu kebanggaan kita bahwa pada waktu bulan kemarin itu kebetulan saya ini mendapat undangan untuk ini apa ya, semacam simposium atau apa ya, antara penghayat dan yang mana di situ dihadiri oleh Pak Wakapolri, Kapuspen Bapak Julius, juga dipimpin rapat oleh Bapak Nur Wahid, Brigjen Nur Wahid dari BNPT plus deradikalisasi. Beliau menyampaikan kita ini wajib bangga. Karena apa? Dari intelijen Amerika itu sangat heran melihat bangsa kita ini. Karena apa? Terdiri dari beberapa suku bangsa. Sedangkan negara di luar sana hanya terdiri dari 4 suku bangsa atau apa itu tidak bisa rukun. Kita yang terbagi-bagi menjadi sekian dan terpisah pulau dan laut kok bisa bersatu? Ini yang menjadi keheranan mereka. Kita dihantam apa itu? Dihantam tentang ekonomi, menteleng, ya kan? Terus dihantam apa kuwi jenenge sanksi-sanksi saka barat sana itu menteleng. Nah, dia berpikir ini satu-satunya jalan dihantam dengan religius ini. Dihantam dengan isu-isu sara tentang agama. Jik tetap menteleng. Loh, itu loh. Karena perkatnya apa? Pancasila. Maka besar harapan saya agar pemuda-pemuda ini janganlah kita selalu berkutat bergunjing tentang surga dan neraka seperti yang disampaikan oleh Pak Brigjen Sadarum tadi. Ketinggalan sepur kalau kita cuma utak-utak di situ saja. Perlu ditingkatkan ilmu pengetahuan. Tonggo-tonggone wis tekan bulan, awake dhewe cek geger tentang surga dan neraka. Gegeran Ya. surga malah. Makanya itu, apalagi ada juru kuncinya surga, wah wis repot nah iki. Nah, makanya besar harapan saya kepada para pemuda-pemuda itu agar bisa membedakan mana ranah kerohanian atau agama dan mana ranah ketatanegaraan atau politik ketatanegaraan. Di situ besar harapan saya, karena kalau tidak bisa membedakan itu terus harap mencapai Indonesia masih kapan, kan begitu. Nah, ini sedikit aja karena mungkin waktu ya, mungkin masih ada penanggap lain dari Pak Yusi, mungkin nanti Pak Yusi masih ada itu, ya nanti bisa menanggapi Pak Yusi. Sekian dan terima kasih. Salam semua saudara, salam Pancasila. Salam semua saudara, salam Pancasila. Terima kasih Pak Januri atas tanggapannya serta sarannya pada kaum muda. Kita lanjutkan ke penanggap selanjutnya pada program penanggap dari Konghucu, Pak Johan Ajuan. Kami mohon waktunya Bapak. Ya, terima kasih kepada MC dan presenternya, narasumber. Ya, kita tongken salam semua bersaudara. Malam ini topiknya tentang pemuda ya. Ya maaf saya tadi terlambat masuk karena sebelumnya ada pembelajaran di Zoom juga. Tentang pemuda ini
di dalam kitab agama Konghucu ada beberapa ayat ya. Jadi Nabi Konghucu ini mempunyai harapan yang tinggi kepada pemuda. Satu sisi dia itu khawatir dan satu sisi itu juga menaruh harapan yang tinggi. Nah, khawatirnya apa? Khawatirnya adalah bahwa dikatakan oleh Nabi Konghucu, seorang pemuda itu harus dihormati. Artinya, siapa tahu mereka mampu melakukan hal-hal yang lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Jadi pemuda itu diharapkan dapat berprestasi lebih baik daripada generasi yang ada sekarang ini. Namun ketika pemuda itu tidak menggunakan waktunya dengan baik di masa-masa usia emasnya, dan sampai di usia 40 tahun dia masih belum melakukan apa-apa yang menonjol, maka harapan itu pupus sudah. Jadi Nabi Konghucu mengatakan seorang pemuda itu harus memanfaatkan waktu emasnya sampai di usia 40. Kalau sampai usia 40 dia masih belum melakukan apapun, berarti dia sudah tidak punya harapan lagi. Kemudian suatu ketika itu Nabi Konghucu berjalan, kemudian bertemu dengan seorang pengemis di tepi jalan yang meminta-minta, dan ternyata orang itu Nabi Konghucu kenal dengan orang tersebut. Lalu Nabi Konghucu itu mengetuk kaki sang pengemis itu dengan tongkatnya. Lalu mengatakan, kamu ini waktu muda tidak belajar dan tidak melakukan apapun. Sekarang sudah tua, kamu menjadi pengemis. Kamu hanya menjadi beban rakyat saja. Apa yang bisa kita harapkan dari kamu? Jadi pemuda itu adalah harapan dari bangsa generasi penerus. Jangan menjadi beban kepada generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang. Ini sebuah pesan yang sangat berat ya, jadi seorang pemuda harus mempunyai tanggung jawab, jangan menjadi beban. Nah, apa yang harus dilakukan seorang pemuda adalah dia itu harus belajar meningkatkan kemampuan dirinya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dan di dalam rumah dia itu harus berbakti kepada kedua orang tua, ya, melayani kedua orang tuanya dengan baik, patuh dan pada nasihat para orang tua dan kakak-kakaknya. Dan di luar rumah dia itu harus rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak menyombongkan diri, tidak mencari perkara dan menimbulkan perkara dengan orang-orang di sekitarnya. Karena dengan rendah hati dia itu banyak mengalah. Bukan berarti dia itu kalah, tetapi dia mengalah. Dan dia itu tidak perlu menantang hal-hal yang tidak perlu. Kemudian dia itu harus banyak belajar, menimba ilmu, ya, dan waspada serta hati-hati pada tutur katanya maupun perbuatannya. Sebuah kalimat tentang bakti itu sesungguhnya mempunyai makna yang sudah mengikat tangan dan kaki seseorang. Ya, seseorang yang berbakti itu menurut agama Konghucu ada 3 tugas yang harus dilakukan. Pertama, dia harus mampu memberikan pelayanan dan perawatan kepada orang tuanya. Karena dia harus mampu memberi pelayanan dan perawatan, maka dia harus mempunyai
pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang cukup supaya dia bisa memberikan kehidupan yang layak kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu dia tidak punya waktu lagi untuk hal yang bermalas-malasan ataupun hal-hal yang tidak produktif. Dia sepanjang hari harus bekerja dan mencari nafkah. Sehingga dia itu terhindar dari keonaran maupun kenakalan remaja. Kemudian hal yang kedua yang harus dilakukan seorang anak berbakti adalah dia itu jangan mempermalukan keluarga. Artinya dia tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum ataupun melanggar kesusilaan dan norma-norma adat serta tata krama yang berlaku di masyarakat. Sehingga dia harus menjaga tutur katanya dan perbuatannya. Apabila dia melakukan kesalahan dan mempermalukan orang tua, mempermalukan keluarga, maka itu disebut tidak berbakti. Dan bila dia mampu lagi, yang ketiga adalah dia mampu memuliakan nama baik keluarga, di mana dia itu dapat berprestasi atau menjadi warga negara yang baik, yang tidak punya cacat, yang tidak punya blacklist. Nah, seorang penduduk warga negara yang memegang teguh tentang berbakti kepada orang tua ini, maka sudah dapat dipastikan dia terhindar dari kriminalitas, terhindar dari perbuatan tercela, dan dia itu adalah pekerja keras yang produktif. Maka sesungguhnya berbakti itu ditaruh di urutan pertama dari semua perbuatan kebajikan di dalam agama Konghucu. Semua perbuatan kebajikan paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua dan kepada negara. Sebaik apapun perbuatannya, kalau dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka perbuatannya itu dianggap tidak bersungguh-sungguh. Kebaikan itu hanyalah sebagai kamuflase ataupun tameng saja. Sebab kebaikan itu harus dimulai dari keluarga sendiri. Kepada orang lain bisa berbuat baik, tetapi kepada keluarga sendiri tidak bisa berbuat baik, maka itu adalah kebajikan terbalik. Ya, mungkin itu saja pendapat dari kita mewakili agama Konghucu. Demikian, terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Salam kita semua bersaudara. Terima kasih Pak Johan Juan atas tanggapan yang diberikan serta ilmu yang diberikan. Mungkin kita karena sudah mulai larut, kita buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Termin pertama 2 penanya dulu ya. Monggo Bapak, Ibu atau teman-teman peserta lainnya, kita buka sesi pertanyaan untuk 2 penanya. Atau mungkin sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Oh, monggo Pak Simon. Kami persilakan waktunya Pak Simon. Baik, selamat malam. Salam malam. semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih untuk waktunya. Ada sedikit hal yang berbani perasaan saya dalam era saat ini tentang pemuda. Ketika tadi apa yang disampaikan Pak Jarum, Pak Januri, dan pembicara-pembicara sebelumnya tentang pemuda, itu kita bicara tentang di mana batas-batas negara masih ditentukan secara fisik. Artinya di tatanan perbatasan kita dijaga oleh tentara, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ideologi dan sebagainya bisa dibatasi. Tapi di era sekarang ini,
di mana batas-batas fisik itu sudah terlampaui dengan teknologi. Jadi berbagai macam isu tentang ideologi dan pandangan-pandangan politik, pandangan-pandangan agama, pandangan-pandangan budaya dan sebagainya dengan mudah diterobos melalui jaringan-jaringan media informasi. Dan yang paling banyak bermain di bidang media informasi atau media sosial adalah anak muda. Kira-kira bagaimana tanggapan pemuda? Karena belakangan ini tentu pemuda juga sudah tidak tertarik lagi bicara tentang ideologi, karena ideologi dianalogikan dengan politik praktis terutama, sehingga terkesan menjadi imun dengan ideologi. Kita tidak pernah lagi dengar, ya ada masih beberapa organisasi pemuda misalnya yang berbasis ideologi, misalnya ada HMI, ada GMNI, ada PMII, tetapi itu hanya di kelompok-kelompok tertentu dan jumlahnya kecil sekali dibandingkan jumlah pemuda yang ada. Nah, bagi mereka-mereka ini pemahaman tentang Indonesia dalam arti kata yang ideologis mungkin masih terpelihara. Tetapi bagaimana dengan generasi muda yang lain yang hari-hari hidup di media sosial, yang tentu dalam kesehariannya sudah tidak pernah lagi berpikir tentang itu. Artinya yang saya ingin tanyakan, bagaimana generasi muda menjaga keindonesiaan itu di era kekinian? Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simon atas pertanyaannya. Di inti pertanyaannya, bagaimana kaum muda ini menjaga Indonesia dari berbagai perkembangan teknologi yang ada saat ini tanpa terbatasnya informasi. Monggo Mas Albert, boleh langsung ditanggapi pertanyaan dari Pak Terima Simon. kasih Mas Angga, terima kasih Pak Simon. Memang benar faktanya Pak, bahwa saat ini batas-batas fisik itu sudah mulai terlewati dengan teknologi, macam-macam teknologi yang saat ini mulai merajai pemikiran anak muda. Tapi ada pola yang menarik bahwa kemajuan teknologi ini juga akhirnya mendukung pelestarian kebudayaan. Nah, jika berbicara tentang bagaimana kita terus membicarakan ideologi dan sebagainya untuk mempertahankan Indonesia dari arus informasi yang sedemikian pesatnya, itu maka pendekatan yang perlu dilakukan menurut hemat saya adalah pendekatan kebudayaan. Saat ini banyak di Instagram, di TikTok, itu mulai banyak penari-penari tradisional dan sebagainya, pendekatan-pendekatan kebudayaan, dan juga akhirnya dan juga penjelasan-penjelasan yang penjelasan-penjelasan terkait keindonesiaan itu dengan cara anak muda, bukan dengan lagi berbicara ideologi yang ngeri-ngeri gitu. Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya rasa teman-teman muda pasti akan lari dan ini ngapain sih? Nah, bahwa pendekatan-pendekatan terkait mencintai Indonesia itu menurut hemat saya adalah pendekatan yang paling baik adalah pendekatan lewat jalur kebudayaan. Di mana dari kebudayaan itu nanti kebudayaan-kebudayaan itu nanti akan diserapi dan membuat teman-teman muda, oh ternyata kebudayaan Indonesia itu banyak ya, dan aku bisa mencintai Indonesia melalui kebudayaannya. Nah, itu bisa dari kebudayaan, bisa dari musik-musik lokal, musik-musik dan lagu-lagu lokal itu saat ini. Dan yang menarik lagi bahwa semakin ke sini lagu-lagu dangdut, lagu-lagu koplo-koplo yang benar-benar dari Indonesia itu malah semakin diminati oleh teman-teman muda. Bahkan kayak lagu-lagunya NDX, lagu-lagunya Ebit, mohon maaf, lagu-lagunya Didi Kempot dan lain sebagainya itu mulai disukai. Dan juga dari arus kebudayaan ini yang paling utama adalah bagaimana kita merajai kebudayaannya, merajai algoritma yang masuk di media mereka, media-media mainstream ini. Sehingga saat dia buka Instagram atau saat dia buka TikTok, oh ternyata kebudayaan kita juga nggak tertinggal itu ya. Ternyata tari-tarian tradisional kita juga menarik ya, seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang ideologi yang saat ini memang terkesan sangat politis, dan juga teman-teman muda ini kalau bisa dilihat semakin ke sini itu semakin berat kalau diajak mikir yang terlalu berat-berat kayak gitu. Nah, maka
untuk solusinya mungkin pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebudayaan. Itu pernah kami lakukan di Pemuda Katolik juga, di mana kami setiap ada acara juga kami mulai menggunakan tari-tari tradisional atau musik-musik kayak gitu. Yang mana akhirnya oh kayak gini ya memperkenalkannya ya, oh kayak gini ya mencintai Indonesia ya. Seperti itu Pak Simon. Mohon koreksi jikalau ada tanggapan atau kesalahan dari saya. Terima kasih Mas Albert. Nah, juga ada akulturasi kayaknya Mas Albert ya, kalau sekarang budaya dijadikan semi modern, tari tradisional dan tari modern menjadi satu kesatuan. Lalu juga ada beberapa, bahkan koplo-koplo tadi itu sampai mendunia Mas Albert kalau sekarang. Nggak cuman digandrungi anak muda, tapi di luar negeri remix koplo Indonesia itu juga sudah diminati, dan genre-genre dangdut itu sudah mulai dinikmati oleh dunia melalui perkembangan teknologi itu sendiri. Mungkin dari pandangan kaum muda atau teman-teman ini dari Mas Albert seperti itu Pak Simon. Mungkin sudah cukup menjawab Pak Simon atas pertanyaan Pak Simon tadi. Baik, terima kasih Mas. Secara sederhana bisa diterima dari sisi aspek entertainment-nya ya, aspek entertainment. Tapi tadi pembicara terdahulu ada bicara sedikit tentang Pancasila. Bahwasanya Pancasila itu tidaklah sederhana seperti yang kita dengar, yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan masuknya berbagai teknologi, kemudian bebasnya budaya-budaya asing berinteraksi dengan budaya-budaya kita, maka dengan kurangnya modal pemahaman dan pendalaman tentang Pancasila, maka Pancasila itu tidak mustahil akan tergerus, bukan saja tergerus tapi terdistorsi, sehingga berubah bentuk menjadi Pancasila yang mungkin pada satu waktu menjadi asing bagi kita. Tapi mudah-mudahan itu hanya hanya ketakutan saya. Dan saya percaya karena seperti yang saya bilang tadi, masih ada organisasi-organisasi pemuda yang saya yakin walaupun sebagian kecil pada waktunya mereka akan menjadi motor-motor, karena dalam sistem bernegara, cepat atau lambat generasi muda ini harus berpolitik. Kenapa? Karena bernegara itu berpolitik. Jadi rakyat Anda berpolitik, jadi anggota DPR Anda berpolitik, jadi bupati Anda berpolitik. Jadi tidak ada yang tidak berpolitik. Jadi karyawan swasta sekalipun Anda berpolitik, karena nasib Anda dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik. Karenanya kan gitu. Andai kata saja politik berpikirnya kapitalis yang menguasai negeri ini, maka kita semua akan menjadi buruh-buruh kan begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Dan dalam kesempatan ini karena kebetulan ya. Terima kasih Pak Simon. Ya, karena terima sudah kasih. larut, langsung saja kita mendengarkan closing statement dari Mas Albert sekaligus menutup kegiatan hari ini. Oke, terima kasih Mas Angga, terima kasih Pak Simon, Pak Sadarum, Yai Hanan, dan juga para penanggap lainnya serta para senior yang hari ini hadir. Terima kasih atas kesempatannya, bahwa yang ingin saya sampaikan terakhir adalah berilah teman-teman muda ini ruang untuk terus berkarya. Dukung, support, karena kami ini juga belum tahu kami harus melangkah kemana. Kadang itu seperti itu. Bimbingan, doa, serta dorongan dari senior-senior dan Bapak Ibu sekalian itu sangat penting bagi kami. Yang terkadang kami juga sempat lupa kami harus ngapain, kadang kami harus seperti ini, dan juga karena panjenengan semua kan sudah pernah melalui fase seperti kami, pemuda yang kadang juga bingung, kadang labil, kadang harus ngejar terus. Nah, semangat kepemudaan ini yang perlu untuk terus dihidupkan dan terus didukung. Sekian sih dari saya Mas Angga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Mas Angga dan penanggap-penanggap semuanya. Baik, terima kasih Mas Albert. Sekian Bapak Ibu pemaparan tentang bagaimana pemuda melihat Indonesia yang dibawakan oleh Mas Albert Kurniawan.
saya kembalikan waktunya ke Bu Wulan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih disampaikan kepada Mas Angga yang sudah memandu jalannya diskusi ini dengan sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada narasumber kita dari Pemuda Katolik yang luar biasa juga dengan Mas Albert Kurniawan yang telah memberikan pandangannya, pemikirannya, bagaimana melihat negara kita ini ya. Dan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih juga kepada para tokoh penanggap yang telah hadir, menyempatkan waktunya. Terima kasih juga kepada para peserta jagongan online yang sudah menyempatkan waktunya juga dengan setia selalu bergabung bersama kami. Dan negara Indonesia tercinta ini bisa kuat dan juga maju jika para pemudanya penuh semangat nasionalisme, inovatif, kreatif, dan berprestasi, dan tentunya juga berilmu agama ya. Jadi mulailah berkarya, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulailah dari sekarang. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa Senin depan bersama Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Sampai Salam jumpa. semua saudara, Bapak. Ya, terima kasih Kiai Yana, terima kasih Pak Jusi, Mas Angga, Mas Albert, Terima kasih. terima kasih Pak Johan Ajuan, Pak Sadarum. Bergabung kembali Senin depan ya. Terima kasih kepada yang daripada tadi Pak Teddy ya. Selamat malam Pak Sadarum. Salam semua saudara. Terima kasih. Ya.